mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Eh, Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini kita kelas sharing untuk part 2 karena kemarin yang part 3 sebenarnya kemarin Ibu Dr. Nur Rahmawati dari Universitas Mula Warman. Beliau juga alumni S2 dari Monash University, Australia. Tiba-tiba ada webinar dan penting dan dia pemateri. Dia lupa karena sebenarnya webinar itu yang di luar karena dia hanya lupa sehingga dia minta untuk besok acaranya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kepada adik-adik semua yang sempat gabung bersama kita, pemateri yang luar biasa, adinda saya yang insyaallah tahun depan ya sudah berangkat S3 di Amin ya Allah. Di Monash, di mana Dek? Di Melbourne? Sydney atau Monash. Oh iya belum ininya approve dua-duanya. Oh. Alhamdulillah sudah dapat tapi tinggal. Mantap. Karena di DEP kan di ininya perkuliahannya. Oh iya. Covid. Iya. Singkat bahwa beliau adalah orang Sidrap asli Tanru Tedong. Beliau menempuh pendidikan di pesantren Marwanging, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sebagai motivasi saya sebagai juga orang tua bagaimana nanti memotivasi generasi untuk masuk ke pesantren. Jadi yang tadinya beberapa tahun sebelumnya itu pesantren itu menjadi momok bahwa itu sekolah untuk orang nakal. Dulu itu momoknya. Betul. Namun kemudian sekarang itu paradigma berpikir setelah sistem pendidikan yang data bagaimana berubah drastis menjadi sekolah unggulan. Jadi semua sekolah-sekolah berbasis agama sekarang menjadi sekolah unggulan dan bahkan menolak. Luar biasa. Setelah itu beliau adinda ini menyelesaikan S1 dari Universitas Hasanuddin Makassar dan kemudian di tengah perjalanannya telah mengikuti beberapa kali pertukaran pelajar di luar negeri dan alhamdulillah selesai dari memperoleh beasiswa LPDP luar negeri dari Newcastle University di UK, Inggris. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita berdoa bersama diberikan kelancaran kesehatan tahun depan insyaallah beliau akan melanjutkan memulai studi di Australia. Tadi dari beliau apakah di Monash ataukah di Sydney. Di Sydney kalau memang yang bergengsi Sydney memang saya lihat. Tapi biaya hidup di Sydney memang luar biasa juga. Iya, itu sih. Iya. Baik, kepada adik-adik semua, kepada Dinda Sahabul Kahfi Susanto SSMA, saya persilahkan dengan penuh hormat. Waktu dan tempat silakan. Tafadhol. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka. Ya, walaupun tatap mukanya tidak face to face ya. Akan tetapi tatap mukanya melalui media digital, aplikasi, menunjukkan bahwa kita sedang berada di zaman yang sophisticated, zaman yang sangat luar biasa. Kita bisa bertemu walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa tetap menjalin silaturahmi. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Asrifan. Alhamdulillah mungkin ini yang ketiga. Beberapa kali, ketiga kali ya. Secara formal yang ketiga. Iya, secara formal. Informal beberapa kali. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing, bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Hidayah Rapang. Kenapa saya kalau diundang ikut acara seperti ini, saya sangat ini bisa menjadi sebuah self satisfaction untuk saya sendiri, karena ya
namanya manusia ya, kita punya semangat itu tidak selalu kayak iman lah ya. Iman kita kadang di pagi hari kita beriman kepada Allah, siang hari bisa jadi imannya kendor, sore hari beriman, malam dan lain sebagainya. Begitu juga kita motivasi kita. Kadang semangat kita itu, oh hari ini saya menggebu-gebu. Mungkin setelah ikut kegiatan ini menggebu-gebu semangatnya untuk belajar bahasa Inggris misalnya. Akan tetapi besok mungkin kendor sedikit. Disitulah kita butuh media seperti ini untuk bisa saling mengingatkan, bisa saling mendorong, memotivasi, sehingga kedepannya kita bisa tetap menjaga motivasi, semangat kita untuk terus berkarya dalam hal-hal positif. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing, mungkin saya sharing ininya PowerPoint-nya dulu ya. Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pentingnya bahasa Inggris ya. Kalau tema yang saya angkat itu English is the key to success. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan terlalu fokus in depth terkait kayak grammar atau vocab. Tapi kalau di sharing pertanyaan question and answer mungkin ada yang bisa dipertanyakan terkait hal itu. Karena saya lihat mungkin pemateri sebelumnya sudah membahas, mungkin yang besok. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus kepada motivasi, ya, kepada benefits atau manfaat-manfaat apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari bahasa Inggris. Apa sih pentingnya mempelajari bahasa Inggris, especially in this current status quo. Khususnya di zaman sekarang ini. Saya mengangkat kata English is the key to success itu karena sebenarnya kalau kita bisa katakan bahwa bahasa Inggris itu bisa menjadi kunci-kuncinya dunia, kan? Jadi dengan bahasa Inggris itu kita bisa melewati batas. Dengan bahasa Inggris itu kita bisa akses ke berbagai hal, baik itu ilmu pengetahuan, media dan lain sebagainya. Mungkin akan saya jelaskan, akan saya breakdown di materi-materi saya selanjutnya. Tadi saya mungkin sudah diperkenalkan oleh Pak Andi Asrifan, tapi saya tampilkan di sini sebagian brief introduction about myself. Perkenalkan, saya Habul Kahfi Susanto. Bisa dipanggil Abul ya. Kalau student itu biasa panggil saya Mr. Abul. Nggak usah panggil Pak Abul. Ya, alhamdulillah pada saat ini saya berprofesi sebagai interpreter, professional interpreter di salah satu perusahaan Jepang. Itu konsultan teknik sipil sebenarnya. Saya baru mulai dari sejak bulan lalu. Jadi kita di sini yang tahu, kalau mungkin teman-teman lihat proyek di Makassar, nah itu yang kerja proyek tol di Makassar. Jadi karena kebetulan di sana salah satu interpreternya ini desain, jadi saya masuk dan menggantikan beliau. Jadi tugas saya ya membantu mediasi antar kontraktor atau chief engineer atau direktur dari perusahaan tersebut untuk berdiskusi, melakukan meeting dengan para staff, dan ya di situ saya bergerak sebagai interpreter. Sangat menantang sebenarnya karena ini hal yang baru, apalagi kosakatanya atau glossary-nya itu yang sangat spesifik ke bidang. Ya, tugas lain juga saya mentranslate beberapa dokumen, regulasi-regulasi, termasuk persuratan dan lain sebagainya. Mungkin untuk saat ini saya akan ya sebagai staf kontrak di situ ya, sampai sebelum insya Allah berangkat Australia tahun depan. Saya tidak ada planning untuk kerja di perusahaan. Rencananya kami ini berangkat, ya bulan 7 berangkat, akan tetapi karena qadarullah kita kena musibah, seluruh dunia kena musibah, jadi
everything is postponed or cancel, semuanya ditunda. Jadi ya, mungkin ini bisa menjadi pengalaman baru bagi saya. Terus saya juga sebagai online tutor di universitas terbuka, khususnya di Fakultas Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, yang mana semesternya akan berakhir pada akhir bulan ini. Terus di samping itu saya juga aktif sebagai pengajar IELTS atau TOEFL di I'm Skillful. Nah, ini sebenarnya lembaga belajar yang didirikan oleh teman saya. Dia itu Ahmad Afandi. Pak Andi Asrifal kenal gitu. Beliau itu teman saya dan beliau mendirikan lembaga belajar I'm Skillful. Nah, mungkin bisa dicek saja di Instagram kalau mau di. Jadi fokus I'm Skillful itu adalah bukan hanya fokus kepada belajar IELTS, TOEFL, English dan lain sebagainya, tapi di situ kita menyediakan informasi atau sharing terkait beasiswa bagaimana, dan kita bimbing untuk mendapatkan beasiswa dapat ya. Dan alhamdulillah beberapa studennya sudah sukses untuk mendapatkan skor IELTS yang tinggi. Di sini saya tampilkan beberapa achievement. Ya, saya alhamdulillah tahun 2017 itu alhamdulillah menyelesaikan studi di Newcastle, Inggris. Kalau orang Geordie ya, Geordie itu North of England. Dia kalau bilang Newcastle, dia bilang Newcastle. Sama orang Amerika, kalau orang Amerika dia bilang Newcastle. Australia sometimes they say Newcastle. Tapi kalau orang Geordie, British asli, dia Newcastle University. Tapi kalau di bahasa resminya, di persuratannya dia University of Newcastle upon Tyne. Itu nama kotanya. Tapi kalau yang ini biasa dia singkat sebagai Newcastle University. Saya mengambil jurusan Master of Arts in Cross Cultural Communication and Applied Linguistics. Jadi saya belajar tentang linguistik yang berfokus kepada setting intercultural communication. Baik itu dalam pengajaran bahasa Inggris, English in intercultural communication setting, atau multimodal analysis in human interactions dan lain sebagainya. Kebetulan tesis yang saya angkat kemarin itu tentang political debate. Ya, saya analisa bagaimana informal fallacy, ya, kesalahan dalam berlogika atau fallacies yang kadang digunakan para politikus kalau mereka berdebat untuk men-attract atau persuade, meyakinkan para audiens untuk memilih dia. Kemarin settingnya saya ambil debat Gubernur Jakarta, tapi sudah terpilih Pak Anies Baswedan, ya alhamdulillah. Saya empat metode multimodal discourse analysis. Jadi kita analisa gesture dan discourse-nya juga. Kemudian alhamdulillah tahun ini dapat lagi beasiswa LPDP, beasiswa yang sama, dan insya Allah melanjutkan Australia di University of Sydney atau Monash University. Nanti kita lihat pada saat saya tanda kontrak, mungkin saya perlu istikharah lagi di kampus yang mana. Tapi alhamdulillah kalau supervisornya saya sudah ini. Terus tahun lalu juga saya dapat beasiswa Australia Award. Jadi beasiswa yang short course yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia. Kita belajar di Griffith University Australia, tapi fokusnya ke tourism, sustainable tourism. Ini saya bisa lolos program ini kemarin karena saya sebagai officer, external relations officer di PLTB, dan salah satu proyek CSR kita itu adalah fokusnya ke pariwisata. Saya ikut kegiatan ini dan rekomendasikan untuk mewakili kantor waktu itu. Sangat banyak temanya, ada 14 tema untuk short course ini. Jadi teman-teman bisa cek di
website Australia Awards ada banyak tema, fokus ke pertanian, fokus ke gender, fokus ke public policy. Jadi khususnya teman-teman di sini yang di bidang social sciences atau politik, administrasi negara atau dan lain sebagainya bisa apply program ini. Dan banyak temanya. Kemudian seperti yang dijelaskan Pak Andi Asripan, tahun 2014 saya ikut pertukaran pelajar ke Jepang, Kyoto University. Dan tahun 2017 sembari saya kuliah di Newcastle, saya ikut beberapa seminar atau salah satunya di Istanbul, Turki. Jadi saya alhamdulillah waktu itu presentasi 2 paper saya tentang language policy dan IELTS IELTS speaking test, sorry. Jadi apa sih indikator-indikator yang bisa mengangkat skor kita ketika kita ikut tes IELTS, dan apa sih indikator-indikator yang menyebabkan skor dalam mengikuti tes speaking IELTS. Dan awal kuliah juga saya pernah ikut lomba debat, mewakili kampus debat open, dan waktu itu hanya bisa mengalahkan beberapa tim-tim PPI. Tapi saya dikalahkan oleh tim Oxford, Cambridge, dan Warwick ya. Tapi ya bisa, ya lumayan bisa masuk finalis. Walaupun yang di tim-tim yang disisikan itu adalah teman dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, dari lintas kampus. Sengaja saya tampilkan beberapa award yang pernah saya dapat. Tapi di sini saya ada pesan penting di sini. Dan di balik pencapaian-pencapaian yang pernah kita dapatkan itu pasti ada pasti ada usaha yang sangat progresif. Pasti ada doa orang tua yang selalu mendukung kita, doa teman, doa guru, dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kita meraih kesuksesan dan sebagainya. Tahun 2000 saya mulai apply beasiswa itu dari tahun 2011. Saya daftar beasiswa S1 Paramadina University, Paramadina Fellowship, beasiswa Paramadina. Waktu itu saya lolos sampai tahap interview, akan tetapi gagal karena ya mungkin beberapa hal, mungkin persiapan saya kurang. Tapi saya merasa awalnya sangat kecewa sih, tapi akan tetapi manfaatnya banyak yang saya dapatkan. Di situ adalah stepping stone saya, langkah awal saya untuk terus semangat, terus mengevaluasi diri untuk ikut program-program beasiswa. Karena sejak saya waktu di pesantren itu saya tanamkan bahwa kalau saya kuliah itu saya harus dapat beasiswa. Dan ternyata bagaimana caranya kita bisa dapat beasiswa? Salah satunya adalah indikator utamanya itu bahasa foreign language proficiency. Saya ikut beasiswa Paramadina yang dites bahasa Inggris. Saya ikut pertukaran ke Jepang, bukan bahasa Jepang saya yang dites, saya. Jadi semua pencapaian ini tidak salah satu basisnya atau prinsipnya itu diawali dengan kemampuan bahasa Inggris. Sebenarnya dulu waktu saya di pesantren saya tidak ingin kuliah ambil jurusan bahasa Inggris. Saya ingin ambil jurusan tafsir Suludin di Mesir, Kairo. Belajar kitab-kitab kuning dan lain sebagainya. Tapi ya qadarullah, Allah memberikan jalannya. Mungkin di sini jalan yang terbaik. Alhamdulillah banyak benefit yang saya dapatkan dari belajar bahasa Inggris. Tapi teman-teman yang berasal dari jurusan non bahasa Inggris jangan berkecil hati, karena kesempatan teman-teman yang berasal dari jurusan non bahasa Inggris itu sangat besar. Karena ya kalian teman-teman punya background knowledge, misalnya di bidang politik atau HI atau teknik misalnya. Tapi kalau teman-teman punya bahasa Inggris itu bisa menjadi plus point, jadi bisa menjadi nilai tambah untuk teman untuk bisa satu langkah dibanding teman-teman yang walaupun ya mungkin hebat di bidang tersebut, tapi
tidak bisa, pergerakannya tidak bisa lebih progres karena mungkin faktor bahasa Inggris. Pada saat kuliah saya daftar beasiswa Aminef, CCIP, banyak beasiswa yang saya daftar, tapi saya gagal. Saya lihat, oh kenapa sih saya gagal? Saya belajar evaluasi. Setelah itu saya mulai ini, kesalahan saya adalah saya baru mulai ambil kayak TOEFL, IELTS itu pada saat saya lulus satu. Sebenarnya ketika kita kuliah itu waktu momen-momen yang sangat golden point di mana teman-teman bisa mengupgrade knowledge-nya khususnya di bidang bahasa, karena ya dengan sertifikat misalnya sertifikat bahasa atau language proficiency, proof of language proficiency itu bisa membantu teman-teman untuk apply untuk mendaftar di berbagai institusi, berbagai beasiswa, bukan hanya beasiswa, pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, saya daftar Aminef gagal, saya daftar siswa CCIP gagal, banyak sekali. Jadi di balik semua pencapaian saya dapat itu banyak kegagalan juga yang pernah saya lalui. Akan tetapi saya tidak berkecil hati, saya tetap selalu semangat dan moving forward. Jadi kita harus tetap maju ke depan. Jadi saya sudah terbiasa kalau buka email, Dear Ashabul Kahfi Susanto, I'm sorry to we regret to inform you that. Kalau saya sudah baca kata-kata we regret to inform you that, saya sudah tidak bahas ini sampai terakhir. Saya sudah tahu ininya regretnya, hasilnya yang gagal untuk mendapatkan beasiswa itu. Aku tidak berkecil hati, terus keep moving forward. And next, wait. Sebelum kita mulai, saya mau buat ini lagi. Teman-teman punya HP kan? Punya HP atau di laptopnya bisa buka www.mentimeter.com. Oke. Mau lihat survei peserta yang ikut di sini, bisa jadi mungkin ada yang mungkin dari jurusan lain ya, alias Rifan yang apply. Mungkin ada. Karena saya baru ternyata yang ikut di sini juga mayoritas jurusan social science. Iya. Bisa jadi siapa tahu ada yang apply juga. Oke, silakan dibuka. Silakan adik-adik dibuka ini. Itu buka www.mentimeter.com. Oke. Saya mau sharing ini. Ya, linknya anunya saja kita sharing di apanya itu. Ini websitenya, atau saya coba di chat saja www men dikasih coba anunya saya deh. Itu tadi websitenya Mentimeter, baru nanti saya kirim ke chat, baru nanti kan dimasukkan itu kodenya kan. www.mentimeter.com/app. Mentimeter deh ya. Mentimeter deh ya. Saya ingin tahu background studi teman-teman yang lagi join kode kegiatan kita pada hari ini. Kodenya 9839 983949. Oke. Mentimeter ya. Oke, saya sudah share di chat. Oke, kepada adik-adik semua, coba dilihat dulu anunya, dilihat dulu. Udah? Dilihat di chatnya. Saya sudah kirimkan itu
Mentimeter, www.mentimeter.com Jadi teman-teman bisa klik pertanyaan pertama, apakah background pendidikan Anda mahasiswa S1, atau sudah lulus S1, lulus S2 atau lulus S3. Oke, coba adik-adik ada yang di chat itu saya sudah kirimkan websitenya www.mentimeter.com/app. Nanti ada kodenya masuk itu. Oke, sudah ada 2 orang masuk. Ada 983949. Nah, itu kode aksesnya. Aksesnya ya. Oke, sudah ada 2 orang yang masuk. 2 orang. Oke, ditunggu responnya yang lain, Dek. Silakan cepat-cepat. Ya. Saya sengaja ikut ini supaya semua bisa berpartisipasi. Betul. Dan saya mau lihat apakah semua sedang keep in touch with us. Iya. Karena biasa menyala layar tidak ada orangnya. Iya. Oke, ada di laman chat, ya? Ada di laman chat itu ya. Jadi silakan klik saja, tinggal otomatis diklik saja itu www.mentimeter.com/app. Baru setelah itu akan minta nanti kode akses. Silakan masukkan 983949. Ya. Ada 2 orang yang sudah mengisi survei. 2 orang. Oke, yang lain silakan, Dek. Nurul bagaimana? Nurul Pasila sudah? Silakan diisi, Dek. Diisi dulu. Baru kita lanjut. Karena kita akan kaitkan nanti dengan materi sinkronisasi materi dengan hasil surveinya di sini. Betul sekali. Jadi kayak kita melihat target partisipan kita misalnya lulusan S1, berarti fokus saya mungkin melihat bahwa apa sih yang teman-teman perlu persiapkan sebelum menyelesaikan studi S1, dan mungkin kita bisa share beberapa tips atau kiat-kiat untuk melakukan persiapan. Tapi kalau misalnya ada trouble, mungkin kita bisa ini aja ya, Pandu. Kayaknya banyak yang terkendala sama koneksi ya. Mungkin ada beberapa seperti ini. Ina Sartika ada tanda seru, saya lihat. Coba adik-adik yang misalnya masih ada waktu, silakan coba kita tunggu sampai 2-3 menit. Adik-adik yang lain silakan dilihat di laman chatnya, Dek. Laman chat ada chat itu, langsung saya tinggal diklik saja itu. Saya sudah ketikkan di situ linknya. Setelah diklik linknya, dia akan otomatis minta nanti akses code. Jadi kalau akses code-nya tinggal dimasukkan itu 983949. Itu pertanyaan kurang lebih hanya 2-3 aja mungkin. Karena kalau Mentimeter cuma 2 pertanyaan. Ya, hanya 2 pertanyaan, tinggal artinya sesuai dengan tadi dijawab dengan jujur, deh. Jangan asal diisi saja, karena ini akan sinkron dengan materi setelahnya. Betul. Pernah saya coba ini Mentimeter, nyatanya maksimal 10 pertanyaan deh ya. Oh iya. Iya. Maksimal 10 pertanyaan. Bagus. Coba saya coba. Artinya dia bagus untuk brainstorming di awal memang pembuka. Iya. Betul. Bisa brainstorming dan bisa kita lihat bisa melakukan needs analysis. Betul. Jadi kita lihat target partisipan kita apa sih? Terus orang-orang yang ikut ya kayak gitu. 10 pertanyaan. 10 pertanyaan, saya baru tahu itu. Iya, 10 saya coba. Saya sudah coba. Saya mau buat itu hari untuk need analysis kebutuhan belajar anak-anak di non English department. Jadi saya coba. Jadi saya sudah buatkan itu rubriknya. Pas saya mau masukkan dia 10. 10, iya.
Saya bilang, oh bagus untuk brainstorming ini. Untuk misalnya biasanya brainstorming kalau ya di awal. ada Iya. yang saya ikuti kursus kemarin, dia masuk ke dalam tataran apa, communication strategi. Biasanya ada orang pakai gambar, dia Iya. buka dulu, ada yang pakai, dia masuk di situ. Dia apa, communication strategi in the virtual age. Iya. Dia masuk dan Iya, tinggi, betul. dan memang yang lagi memang sekarang Lagi banyak dipakai. banyak dipakai, betul. Ada juga dia pakai kadang media tetapi misalkan gambar, kadang juga ada slide pembuka, ada slide Iya, pembuka. betul. Dari Ice breaking dan lain sebagainya. betul. Oke, ada saya lihat di sini jaringan terganggu. Ada yang sudah, ada yang bilang saya tidak bisa, Pak. Oh, jadi kalau misalnya ini kita nggak apa-apa, kita skip Iya. aja ini. Iya. Intinya tadi sudah dikasih brief sama Pak Andi bahwa target student kita ini adalah rata-rata mahasiswa semester 1 ya, Pak? Iya, betul. Semester 2. Oh, sorry, semester 2. Iya. Sudah ada yang 10. Oke, siap. Stop sharing aja dulu. Kita lanjut aja ke presentasi ya. Iya. Oke. Wait. Oke, sudah ini? Sudah kelihatan presentasinya, Pak? Sudah. Sudah. Alright. Oke. Ada 4 outline dari materi kita pada hari ini. Pertama adalah mungkin saya hanya bisa memberikan kenapa sih teman-teman perlu belajar bahasa Inggris. Nah, di sini saya breakdown 9 alasan, 9 reasons why it is important to learn English. Jadi ada 9 layers, 9 alasan kenapa belajar bahasa itu penting. Terus kira-kira benefitnya secara praktikal di masa yang akan datang itu apa-apa aja. Jadi saya breakdown dan sembari saya masukkan my personal experience. Jadi pengalaman pribadi saya terhadap benefit atau manfaat yang telah saya dapatkan dari belajar bahasa Inggris. Jadi I will share my personal experience of getting more benefits from learning English. Jadi beberapa pengalaman saya, pengalaman yang saya dapatkan dari mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Terus teman-teman juga di sini bisa mematahkan, bisa melihat apa sih tujuan saya belajar bahasa Inggris. What's your purpose? What's your goal of learning English? Jadi kira-kira apa tujuan utama teman-teman belajar bahasa Inggris? Misalnya ada yang mau fokusnya, kalau saya mau belajar bahasa Inggris fokusnya nanti kalau selesai Kak saya ingin mau kerja di misalnya di KPU atau KPK. Nah, belajar kerja di KPK atau di KPI itu harus punya TOEFL, khususnya di level atas ya. Betul. Di nasional itu mensyaratkan TOEFL, dan banyak instansi di kementerian, teman-teman mau posisi-posisi yang strategis itu butuh TOEFL. Nah, jadi teman-teman bisa memetakan apa sih tujuan saya. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa kalau TOEFL itu orang yang mau keluar negeri saja. Tidak, banyak manfaatnya. Bukan hanya TOEFL, IELTS juga demikian. Karena kalau kita punya IELTS, punya sertifikat bukti yang tertulis hitam di atas putih, ini punya skor TOEFL misalnya 500 atau 550, atau punya skor IELTS 7. Itu sudah kita bisa gunakan untuk daftar berbagai macam pekerjaan, daftar berbagai macam beasiswa, dan lain sebagainya. Jadi kalau ya itu seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau saya pribadi saya mengatakan bahasa Inggris itu adalah kunci-kunci dunia. Ya, karena alhamdulillah saya sudah rasakan benefitnya, bukan hanya saya, teman-teman yang lain. Seperti mungkin Pak Andi kan
karena ikut beberapa kegiatan khususnya di bidang akademik di US, kemarin ikut ke Amerika, ikut sebagai reviewer di publikasi jurnal dan lain sebagainya. Itu banyak sekali manfaat. Jadi mulai sekarang teman-teman melihat, oh kedepannya saya ingin begini. Kedepannya misalnya saya fokusnya ingin studi setelah S1 saya mau lanjut S2. Misalnya saya dalam negeri, misalnya. Dan minimal saya harus dapat beasiswa. Gitu, ya. Dan syarat untuk meraih itu semua tidak lain dari bahasa Inggris, sertifikat kemampuan bahasa. Seperti itu. Kenapa bahasa Inggris itu dijadikan sebagai prinsip dasar untuk mendaftar sebuah instansi atau beasiswa atau kerja? Karena ya banyak literatur yang harus kita baca atau akses kita ke level internasional itu banyak. Jadi kenapa misalnya teman-teman misalnya nih sama-sama IPK-nya 4,0 cum laude, terus ini dari universitas ini, terus ini dari universitas ini, terus sama-sama ingin daftar beasiswa misalnya, oh IPK-nya sama-sama 4,0, hebat. Terus dilihat prestasinya, oh prestasi nasionalnya banyak, sama-sama hebat, publikasinya banyak, hebat. Kegiatan-kegiatan sosialnya di kampus dan di masyarakat itu banyak, karena ikut misalnya penanaman pohon atau mengajar anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Kontribusi yang praktikal yang pernah dia lakukan. Nah, terus di akhir dilihat, wah yang ini tidak punya sertifikat bahasa Inggris, tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Yang ini misalnya ada yang satu IPK-nya misalnya cuma 3,5 ya, tapi prestasinya juga sama, luar biasa, kontribusinya di masyarakat bagus, dan plusnya dia punya misalnya sertifikat TOEFL atau IELTS, bukti bahwa dia memiliki kemampuan bahasa Inggris. Nah, akhirnya yang punya kemampuan bahasa Inggris itu lebih didahulukan. Seperti itu. Terus sembari kita juga akan nanti sharing scholarship sharing session. Jadi saya mungkin bisa sharing secara brief dan teman-teman bisa bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan setelah saya menjelaskan poin-poin tersebut. Oke, carry on. Pertama, kita ketahui bersama bahwa English, ya ini satu materi ini pernah kayaknya saya bawa waktu seminar di UMS kemarin. Dengan Pak Andreas. Pak Andreas ya. Jadi ya kita ketahui bersama bahwa today dewasa ini bahwa bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa global. English is a global language. Banyak terminologi sebenarnya. Ada yang mengatakan English as a global language, ada yang mengatakan English as a lingua franca, English as a international language. Word English is banyak sekali istilahnya, tapi fokusnya sebenarnya bahwa mengatakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa global, bahasa sama yang digunakan orang-orang yang ada di dunia ini, bahasa pemersatu antar among regions, antar negara. Ya, apa gunanya? Apa tujuan utama dari bahasa Inggris sebagai bahasa global adalah English. Yeah, it refers to communication in English between speakers with different first languages. Jadi misalnya saya sekarang kan saya bekerja di perusahaan Jepang. Karena orang Jepangnya saya tidak pintar bahasa Jepang dan orang Jepangnya tidak pintar bahasa Indonesia. Tapi what makes us create mutual intelligibility, apa yang membuat kita saling paham, saling mengerti itu adalah English. Ya. Jadi dengan bahasa Inggris itu kita bisa saling memahami, because it's a global language. Terus ya seperti yang tadi ada English as an international language or word Englishes. Sebenarnya kalau kita melihat di beberapa literatur ya seperti yang
Pak Prof David Crystal itu, Pak Andi ya. Iya. Beliau adalah ahli bapaknya bahasa Inggris. Ya. Banyak literatur ya seperti literatur beliau Crystal dan banyak lagi mengatakan bahwa bahasa Inggris itu kan dimiliki hanya a single or particular nation, bukan hanya dimiliki seperti kayak orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, bukan. Tapi bahasa Inggris itu dimiliki oleh kita semua. Makanya ada istilahnya English variety. Nah, kalau dalam ilmu sosiolinguistik ada like English variety. Jadi bahasa Inggris itu punya dialek atau variasi masing-masing. Misalnya Singlish, Singapore English, Indian English. Nah, kalau Singlish itu biasa dia kayak ini, ada lah-lahnya terakhir ya. Just go lah kayak gitu dan lain sebagainya. Kalau Indian English dia kayak punya intonasi yang unik gitu ya. It is very very nice misalnya. Materi yang kemarin itu. Ya, tapi iya kemarin beliau materi dari India. Iya. Tapi jangan salah, mereka itu hebat-hebat. Iya. Nah, mereka itu hebat karena mereka sudah menguasai bahasa Inggris from early age. Jadi sejak mereka kecil di bangku sekolah itu sudah belajar bahasa Inggris dan makanya sudah ada dialek masing-masing negara. Nah, tapi saat ini belum ada ditetapkan bahwa English variety untuk orang Indonesia. Mungkin kedepannya bisa ada. Jadi ada variasi bahasa Inggris untuk dialek orang Indonesia. Tapi sebenarnya susah sih, karena Indonesia itu sendiri juga bercabang. Ada orang Jawa, dialek Jawa misalnya. Saya pernah ikut lomba debat bahasa Inggris waktu saya mahasiswa. Waktu itu saya juara 2 di room itu. Saya dikalah sama mahasiswa dari Surabaya. Saya lupa nama, Airlangga kalau nggak salah. Dialek bahasa Inggris itu medok sekali. Iya medok sekali. Tapi jangan, ya maksudnya kita kalau orang bahasa Inggris mungkin ketawa ya. Iya. Ya, karena kita fokus melihat bagaimana mereka ini ngomong. Tapi ya begitulah bahasa Inggris, banyak variasi. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa aksen British itu keren, aksen Amerika keren, Australia tidak. Jadi teman-teman sekalian jangan berkecil hati kalau misalnya berbahasa Inggris. Terus misalnya ada sedikit logat-logat tanduk tedong misalnya atau aksen-aksen sidrap. Tidak, itu adalah our identity. Itu adalah identitas kita. Sama kayak misalnya Pak Jokowi atau Pak Yusuf Kalla, kalau beliau presentasi di sidang PBB, itu identitasnya itu tidak pernah dilupakan. Sama kalau Pak Yusuf Kalla kalau misalnya di ikut wawancara itu selalu ditanya sama wawancara, kenapa Pak Yusuf Kalla selalu bilang baik dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa itu identitas saya. Sama kayak kita, kalau kita pakai bahasa Inggris, terus ada misalnya teman kita yang ngeyel misalnya, apa itu bahasa Inggris? Tidak, kita harus tetap pede karena because English is not our first language. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita. English is our second language. Bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua. Jadi ya tidak usah merasa berkecil hati kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih ketok-ketok istilahnya. Tapi itu adalah proses belajar. Ya. Di situ proses belajar. Saya ingat dulu waktu saya di pesantren, mulai saya belajar bahasa Inggris itu tercampur-campur bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi bisa membedakan karena kita menggunakannya secara bergantian dan lain sebagainya. Dan sometimes dalam konteks sosiolinguistik, penggunaan bahasa Inggris itu khususnya misalnya di educational background, banyak yang mengatakan, itu show off, mau pamer, mau dibilang, keren, mau dibilang high class society. Kita, kalau khususnya kita yang bahasa Inggris kita sebagai as a second language, misalnya kita yang berada di developed countries, kita tidak usah berkecil hati, kita harus tetap motivasi kita untuk belajar bahasa Inggris itu harus tetap on fire, tetap semangat. Seperti itu. Saya ingat dulu waktu saya sekolah,
di kampus ya. Terus saya kan sering ini praktek bahasa Inggris saya dan 3 teman saya itu kalau ketemu selalu praktis English. Terus teman yang lain bilang, oh dia mau ke bahasa Inggris, orang Indonesia aja Ki. Terus saya bilang, di sini saya mau belajar. Jadi untuk apa saya ikuti kamu yang istilahnya tidak memiliki motivasi? Mending saya menghiraukan segala distraksi yang bisa mengganggu kita untuk maju ke depan untuk selalu belajar. Jadi the main point is that for learning context, however, saya katakan di sini, however, for learning context, I don't care what the people say. Jadi kita tidak perlu hiraukan apa yang dikatakan. Kita ambil sisi positifnya. Saya mau belajar, saya mau improve skill bahasa saya. Karena cara untuk membuat skill bahasa kita itu bertahan adalah kita selalu praktis, selalu digunakan in daily basis. Baik itu speaking, listening, atau reading, atau writing misalnya. Banyak menulis jurnal, atau banyak membaca artikel, dan lain sebagainya. Alright, carry on. Itu hal yang... ini foto saya kemarin waktu saya ikut pertukaran pelajar di Jepang. Ini foto pertama. Mungkin masih kelihatan muda di sini. Di sini ya. Ini bukti bahwa saya dan teman-teman saya ini perwakilan dari kampus-kampus Indonesia dan Kyoto University, mahasiswa Kyoto. Kita tidak pakai bahasa Jepang. Karena kemampuan Jepang saya tidak terlalu bagus. Tapi kita di sini berdiskusi, have a cultural exchange. Kita sharing antar budaya kita itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus foto kedua ini foto saya waktu mengambil mata kuliah English for academic purposes, dan peminatnya itu banyak sekali orang Chinese, orang Korea, orang Jepang, dan sangat sedikit mahasiswa yang berasal dari ada beberapa lah, dari Amerika 2 orang, ada dari British 2 orang. Dan kelas ini kita bisa bilang kelas Asia. Baik, teman-teman saya orang Asia di sini. Ini sudah mirip-mirip Jepang ya. Matanya Jepang. Jepang. Nah, di sini saya mata kuliah ini saya ada tiga mahasiswa Indonesia, satu Mbak Dia, ini dari Aceh, ini Pak Willy, beliau dari Solo, dan ini dari Sidrap. Jadi disinilah kita berkumpul, sharing, belajar English for academic purposes. Seperti itu. Alright, carry on. Manfaat kedua. Tadi manfaat apa? Manfaat pertama bahwa kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Manfaat kedua adalah many scientific papers are written in English. Ya, seperti yang saya katakan earlier, bahwa banyak sekali literatur yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak bisa diakses. Mungkin ada beberapa yang sudah diterjemahkan. Akan tetapi kalau kita ingin update secara langsung, misalnya ada paper yang keluar hari ini, ya mungkin butuh waktu 1 minggu untuk ditranslate lagi sama para translator. Tapi kalau kita memiliki skill, kemampuan bahasa yang baik, bahasa Inggris yang baik, kita bisa langsung baca aja literatur tersebut. Nah, ini foto saya waktu di kampus, ini waktu saya tugas di perpus di kampus Newcastle University. Jadi pengalaman waktu saya kuliah itu, kalau kita mau pinjam buku harus langsung cepat. Kenapa? Karena nanti diburu sama orang-orang Cina itu. Mereka biasa pulang kan lebih cepat dari kita, dan kita kehabisan literatur, buku yang hard copy-nya ya. Tapi kalau untuk soft copy itu aksesnya sangat banyak, bisa diakses di mana-mana. Ya, sangat kita lihat contohnya in Netherlands, for example, rasionya sangat luar biasa, ada 4
41 itu mengatakan bahwa having a knowledge of English is incredibly important to those working in scientific field. Misalnya bagi teman-teman baik jurusan apapun itu, jurusan politik, jurusan teknik, pendidik, itu sangat butuh kemampuan skill bahasa Inggris untuk akses ke scientific field atau scientific paper. Jadi jurnal artikel sangat penting untuk kita bisa akses dan lain sebagainya. Next. Oke, saya mungkin bisa share lagi sedikit bahwa pengalaman studi saya waktu di Newcastle itu, satu mata kuliah mungkin kita itu harus membaca at least beberapa buku dan beberapa jurnal artikel. Misalnya nih di pertemuan pertama week 1, kita setelah selesai mempelajari satu materi itu, kita diberikan follow-up reading untuk bisa memahami materi ini. Di pertemuan pertama ini Anda harus membaca at least misalnya 3 buku atau 5 jurnal artikel ini. Dan untuk pertemuan minggu depan, teman-teman juga harus baca misalnya 2 buku ini dan misalnya 5 jurnal artikel ini. Jadi kayak untuk satu mata kuliah saja itu kita sudah harus baca dan banyak membaca. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca, kita akan keep silent. Ya, diam saja. Kalau pada saat ada diskusi di kelas itu diam saja. Malu dong kita sebagai orang Indonesia. Di kelas itu kita diam saja dan tidak bisa berargumentasi. Makanya biasa kita di-trigger untuk banyak membaca. Saya sangat sepakat dengan statement itu, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Tapi malunya itu kita harus bawa ke hal yang positif. Karena itu bisa mendorong kita untuk terus improve. Jadi saya awal-awal sebenarnya kayak kewalahan, waduh banyak sekali bagaimana saya mau baca ini. Akan tetapi by the time goes, dengan perjalanannya waktu, ala bisa karena biasa, ya kan? Kalau kita terbiasa, mulai dari awalnya memang sangat susah. Tapi kalau kita sah dan terus semangat itu, insya Allah seterusnya itu bisa lebih mudah. Bahkan ada tips dari salah satu deputi staf ahli kepresidenan, beliau Pak Dr. Yanuar, salah satu pembicara persiapan keberangkatan saya kemarin. Beliau alumni Manchester S2 S3. Dia waktu awal kuliah S2 di Manchester ditanya sama dosennya, kenapa kayak begini ini mau? Writingnya disuruh perbaiki, ya kan? Tapi tips yang dikasih sama supervisornya adalah, ini jurnal artikel bahasa Inggris, saya kasih kamu, tulis titik komanya, tulis semua. Nah, untuk apa, Sir? Ikuti saja instruksi saya, ketik semua ini, tulis, kamu tulis tangan atau ketik, jelasnya tidak boleh copy paste. Dia sampai di apartemennya, dia ketik sama istrinya, apa itu kita kerja, lagi ketik jurnal, diketik semua gitu. Dan saya hanya disuruh sama supervisor saya dilarang copy paste. Akhirnya setelah mengerjakan itu 1-2 hari, 1 minggu, dia baru dia rasakan manfaatnya bahwa harus dibiasakan memang. Karena melihat dengan cara pembiasaan itu, walaupun dia tidak paham dulu apa maknanya itu yang dia ketik, tapi karena dia ketik dan dia perceive, dia praktekkan dengan tidak unconsciously, kosakata itu, glosari itu bertambah. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu metode bagi teman-teman yang ingin misalnya mempertambah pengetahuannya dalam bidang akademik Inggris. Manfaat ketiga. Manfaat ketiga, studying English can help you get a job. Jadi belajar bahasa Inggris itu juga bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di level
nasional aja di kementerian-kementerian ketika teman ini daftar PNS misalnya, atau daftar di staf ahli, atau daftar di perusahaan-perusahaan BUMN, itu rata-rata membutuhkan syarat bahasa Inggris, rata-rata membutuhkan TOEFL atau IELTS. Ini sebagai salah satu contoh saya saja ya. Kemarin ketika saya selesai kuliah di S1, saya alhamdulillah bisa langsung kerja di pulang kampung, di kincir angin ya, di Sidrap. Nah, ini adalah salah satu US investor, salah satu perusahaan Amerika yang berbasis di Amerika, tapi cabangnya ada di Jakarta. Mereka punya di Sidrap. Alhamdulillah saya apply job itu, alhamdulillah bisa lolos. Ada beberapa banyak pendaftar waktu itu, bahkan ada yang mendaftar dari bidang waktu itu ada yang daftar dari bidang pemberdayaan masyarakat. Saya kan di sini daftarnya sebagai Community and External Relations Officer yang berfokus untuk mengerjakan proyek-proyek CSR atau pemberdayaan masyarakat dari LTD Sidrap itu sendiri. Ada beberapa yang hebat di bidang itu, tapi karena mereka satu lagi, karena bahasa Inggrisnya kurang. Nah, dengan beberapa pertimbangan, akhirnya manajer saya memilih saya. Kalau misalnya skill ilmu sosial CS pemberdayaan masyarakat ini mungkin dia upgrade nanti ketika kita kasih bacaan-bacaan yang banyak. Yang penting adalah kemampuan bahasa Inggrisnya dulu. Lalu saya diterima, saya aktif. Akhirnya banyak sekali proyek-proyek translation yang saya dapat di kantor juga. Misalnya tugas-tugas dari kantor itu menerjemahkan analisis lingkungan, Mandalalil dan lain sebagainya. Melakukan riset-riset di bidang sosial, pemetaan, stakeholder dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan di akhir 2011 saya waktu itu resign karena dengan niat lanjut studi. Qadarullah belum sempat 4 tahun ini karena COVID-19. Jadi pihak LPP pemberi beasiswa itu menyarankan kita untuk berangkatnya di tahun depan, dan tahun ini ditiadakan keberangkatan unless kita ikut kuliah online. Dan menurut saya lebih memilih untuk kuliah bertatap muka langsung karena saya harus bertemu langsung dengan supervisor dan diskusi. Oke, di sini adalah salah satu contoh bahwa kalau teman-teman ingin bekerja di level nasional, internasional, itu first you need English. Alhamdulillah ini pengalaman kedua saya bekerja di bidang industri multinational company, perusahaan Amerika dan perusahaan Jepang. Jadi ya mungkin ini adalah salah satu pengalaman untuk saya. Kemudian saya sebenarnya mau fokusnya ke bidang akademik, tapi ya mungkin di sini pada saat ini saya ingin cari pengalaman saya dulu. Alright, next, English can help you meet new people and establish wider network. Jadi manfaat keempat dari memiliki kemampuan bahasa Inggris adalah kita bisa bertemu dengan banyak orang across nation, bertemu banyak orang dari negara-negara pun. Nah, di sini adalah salah satu gambar foto saya waktu saya ikut program Australia Awards itu, yang short course belajar tentang sustainable tourism. Ini adalah foto-foto teman-teman yang berasal dari Kementerian Pariwisata, dari Kementerian Bappenas, EU, ada yang dosen, beberapa yang dosen, ada yang pelaku pariwisata ini, ada yang tour guide, banyak dari berbagai macam background. Jadi kita ketemu untuk sharing dan menambah network kita. Oh, ini yang kacamata yang di tengah ini. Ini mantan Bupati Belitung Timur, adanya Ahok. Beliau sekarang direktur PT Jababeka. Nah, saya kaget kenapa ada mantan bupati ikut program ini.
Dan beliau bisa ikutkan ya skill Englishnya, sekali lagi karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Bisa langsung menduduki posisi direksi karena dia punya pengalaman di bidang misalnya pemerintahan, dia pernah jadi bupati misalnya atau kepala dinas. Apa yang membuatnya berbeda dari yang lain karena skill bahasa Inggrisnya. Akhirnya dia langsung bisa masuk dan masuk di level direksi di PT Jababeka. Ini adalah salah satu perusahaan yang membangun New Bali, 10 New Bali, 10 Bali baru. Itu ada di Morotai, Maluku Utara ya, kalau nggak salah. So yeah, again, as I told you before, that this means that whatever you are working, for example, you are working in Japan, or for example, you are traveling to Korea. Misalnya teman-teman sedang bekerja di luar negeri, misalnya di Jepang, atau alhamdulillah ada yang dapat rezeki untuk jalan-jalan ke Korea atau Thailand misalnya. Tapi tidak mesti kita harus kuasai bahasa Koreanya. Ya tidak apa-apa untuk daily basis, untuk belanja atau percakapan sehari-hari. Tapi untuk akses ke pendidikan, English can help you to have a wider conversation with many people from all over the world. Saya ingat itu waktu saya di Jepang, yang paling saya pakai itu frasa ini, buta nikuga haetamasta. Nah, itu saya pakai kalau saya mau beli daging. Nah, apakah daging ini halal juga? Tidak mengandung babi jika misalnya. Khususnya kita yang Muslim ya. Jadi ada beberapa conversation percakapan inti yang biasa saya pakai untuk sehari-hari. Tapi yang the main point adalah bahasa Inggris untuk. Alright. English also gives you an access to multiple cultures. Jadi teman-teman yang misalnya ingin mempromosikan budaya-budaya Indonesia di luar, jika misalnya ikut pertukaran pelajar atau misalnya ikut dapat rezeki melanjutkan studi di luar negeri, kita sebagai duta negara kita bisa promosi budaya kita, budaya orang Bugis, budaya Indonesia dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, not only that, we can also learn their cultures. Kita juga belajar budaya mereka, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bercakap dan lain sebagainya. Ya, ini adalah foto waktu di Kyoto, Jepang, jalan-jalan lapangan kampus. Nah ini foto waktu di London bersama 5 teman saya. Nah ini yang kecil ini jurusan Master of Public Policy. Nah, jadi dia mengambil jurusan kebijakan publik di UCL London, University College London, salah satu universitas ternama di London. Dia ini dulu kuliahnya di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ada juga satu teman saya dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau itu ambil jurusan politik HI ya kalau nggak salah. Dia dosen di sana, orang Pindrang. Dia mengambil S2-nya di Inggris itu 3 kali. Pertama dia dapat beasiswa dikti, terus yang kedua dia dapat beasiswa LPDP. Nah, terus dia dapat lagi beasiswa S3 LPDP. Akan tetapi kalau kita ingin melanjutkan S3 itu kita harus ambil Master by Research. Jadi dia harus mengambil 1 tahun lagi untuk S2-nya lagi. Kemudian 3 tahun S3. Itu beliau adalah orang Pindrang, sekarang dosen di UMY. Ambil jurusan S2-nya bermacam-macam, ada yang jurusan politik, ada yang public policy, ada yang public administration. Sekarang beliau dosen HI 3 di sana. Dan ada juga teman saya ambil jurusan kalau di jurusan politik di sospol itu ada jurusan ini ya, development studies ya, di pengembangan. Di situ ada teman saya juga jadi staf ahli menteri. Jadi teman-teman yang background studinya non English misalnya, background studinya di bidang
kebijakan publik, sospol dan lain sebagainya itu sangat berkesempatan untuk menduduki posisi-posisi strategis di negara kita, baik itu di level nasional atau internasional. Mungkin bisa di sidang PBB, United Nations dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi I encourage you to have an access to English to improve your language ability. Untuk bisa sama-sama kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Again, it's very beneficial for us. Next, ini waktu saya di Turki ya, ikut conference. Jadi beliau ini yang baju putih ini, beliau orang Turki, yang pakai jas di depan saya ini orang Malaysia. Di samping saya ini orang Arab. Mana mau ketemunya ya? Saya hanya bisa komunikasi sama orang Malaysia, cakap Melayu. Tapi we are mutually intelligible. Jadi kita bisa saling paham karena we have an access to English. Kita punya akses dalam bahasa Inggris. Okay. Alright, next. Karena saya melihat bahwa moto dari Universitas Muhammadiyah di daerah Rapang adalah digital entrepreneurship, ya kan? Di sini juga kita lihat bahwa orang-orang pelaku bisnis digital dewasa ini adalah mereka orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Please. Kenapa? Karena dia harus belajar bahasa pemrograman, ya kan? Terus banyak istilah-istilah di internet. Dan of course, untuk upgrade knowledge mereka, untuk upgrade pengetahuan mereka adalah dia butuh bahasa Inggris untuk belajar. Seperti itu. Ya, semuanya pasti kenal beliau adalah founder Gojek yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan. Banyak sebenarnya unicorn yang besar. Dan kalau kita lihat Nadiem Makarim ini, beliau adalah alumni Harvard University. Beliau ini tidak bisa kuliah di Harvard karena tidak punya skill bahasa Inggris again. Jadi akses mereka bisa jauh lebih progresif karena beliau bisa akses pendidikan yang lebih tinggi karena memiliki kemampuan bahasa Inggris. Mungkin di poin ke-6 ini saya belum memiliki pengalaman yang signifikan di sini. Ada beberapa teman saya sebenarnya untuk mengajak ikut proyek membuat startup yang berkaitan sama bahasa Inggris, tapi saya belum memulai. Mungkin kedepannya mungkin kita sama-sama punya ide bisa dikembangkan karena unicorn seperti ini itu sangat accessible ke depannya. Jadi teman-teman apapun di backgroundnya itu, kalau kita bisa put in one package, jadi kita membuatnya dalam akses digital, bisnis digital itu akan lebih accessible, bisa lebih bisa disebarkan di mana saja. Misalnya ada yang backgroundnya pertanian, ya bikin startup di bidang pertanian, terus dan lain sebagainya. Bidang pendidikan, kalau bidang pendidikan sudah ada beberapa yang kita lihat yang terkenal seperti Kuiper, Ruang Guru dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman punya inovasi yang lain yang lebih keren dibanding itu, kita biasanya kalau kita ingin membuat hal yang baru, inovasi baru, kita mengumpulkan semua unit sesuatu yang ada, kemudian kita lihat limitasinya apa, what's the limitation of this, apa kekurangannya, apa kelebihannya, kita evaluasi, terus akhirnya kita kumpulkan menjadi novel evidence, ya kayak kalau kita buat penelitian, jadi ada hal yang baru yang kita seperti itu. Alright, carry on. Of course, if you want to go abroad, traveling everywhere, yeah, of course you need a good knowledge of English. For example, imagine if you are on holiday in Thailand, misalnya in Thailand, teman-teman pergian ke Thailand atau negara-negara non-English speaking country,
while, for example, your hotel receptionist might not be able to answer your question. Misalnya, ya pegawainya tidak mengerti, tidak bisa jawab percakapan kita kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Ya kadang-kadang bisa terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu sangatlah penting untuk teman-teman. Ya insya Allah misalnya punya rezeki, ada uang berlebih. Banyak saya lihat ya di teman-teman saya, wah dia orang kaya, dia punya, kalau dia kirim dunia itu bisa. Tapi kadang dia minder. Kenapa? Karena tidak ada bahasa Inggris, kok malu tak kalau saya misalnya ke sini, saya tidak bisa bercakap. Makanya skill bahasa Inggris itu bisa menjadi plus point, nilai plus bagi kita untuk go all over the world. Di sini saya tampilkan beberapa spot-spot ya, biar teman-teman, biar tidak dibilang hoax, dan biar teman-teman ya kita sama-sama biar semangat. Motivasi juga kalau saya lihat foto-foto saya di sini, oh saya ternyata pernah ya ke sini. Jadi istilahnya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian, dan bukan hanya teman, untuk saya pribadi juga, agar insya Allah di kemudian hari bisa berkunjung ke misalnya ke lokasi tersebut. Manchester, Arsenal, misalnya ada penggemar-penggemar bola kan, Manchester City, Chelsea, Australia. Foto yang di sini adalah kampusnya Maudy Ayunda waktu beliau S1 di Oxford ya. Ini kalau ada yang pernah nonton Harry Potter, ya, ini fotonya yang dia tembus di tembok platform naik 3/4. Alright, carry on. Sorry. With English, you can be more confident, of course, ya kan? Dengan kemampuan bahasa Inggris kita bisa khusus kita bisa menjadi pede gitu kan, bisa menjadi kayak saya punya skill bahasa Inggris, saya bisa lebih lebih pede, lebih tidak merasa minder untuk berdiskusi dengan orang-orang asing. Ya di sini saya kutip ya kan, alih-alih mengatakan bahwa di sini saya ambil statement dari seorang tokoh nasional. Saya tidak usah sebutkan namanya, itu mungkin. Beliau mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak mengukur kemampuan seseorang. Saya secara pribadi itu tidak setuju. Kenapa? Saya tulis di sini biar saya ingat ya. Karena walaupun sebagian orang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak mengukur kecerdasan kita, akan tetapi setidaknya dengan kemampuan bahasa Inggris itu bisa membantu kita sebagai pathway, jalur untuk menjadi orang yang cerdas, ya kan? Khususnya kita di negara berkembang, we are in developing country, yang kita di negara berkembang, bahwa akses bahasa Inggris itu istilahnya belum terlalu merata sekali, ya, walaupun sekarang sedang ongoing, ya kan? Akan tetapi bagaimana kita ingin menjadi orang yang cerdas kalau kita tidak punya akses ke berbagai literatur, berbagai macam bacaan. Jadi kalau kita ingin, ya, jadi saya neglect argumen tersebut, saya tidak setuju dengan argumen tersebut. Jadi menurut saya bukan mengatakan bahwa saya backgroundnya bahasa Inggris, tidak. Akan tetapi itu yang betul-betul terjadi, bahwa kita khususnya students from developing nations, orang yang siswa atau mahasiswa yang berasal dari negara berkembang, yang masih berkembang, itu kita butuh akses ke kemampuan bahasa Inggris yang lebih untuk membantu kita menjadi orang yang cerdas. Bukan kelihatan cerdas ya, tapi menjadi orang-orang yang betul-betul intelektual cerdas. Berikut adalah ini foto saya waktu ikut menyelesaikan program short course. Jadi short course di Australia Hours. Beliau ini adalah profesor saya. Kemudian yang ini adalah ketika selesai presentasi di Turki, Istanbul. Dan ini adalah foto ketika presentasi proyek saya, proyek ekoturism. Ya.
Again, as I told you that English can make us be more confident. Jadi bisa lebih pede untuk show up. Bukan show off ya, show up. Kalau show off lebih negatif karena kayak pamer gitu. Tapi istilahnya kita membawanya ke sisi positif. Carry on. Ini poin yang terakhir, yang 9. Jadi dengan bahasa Inggris itu we can access to education, we can study all over the world. Banyak di sini akses beasiswa yang pernah dan belum saya daftar. Ini adalah beasiswa LPDP yang saya dapatkan, alhamdulillah kali dapat beasiswa ini. Terus beasiswa Australia Awards ke Australia, ada S2, S3 dan beasiswa short course. Ada beasiswa DAAD, ini ke Jerman. Ada chevening khusus untuk Inggris. Ada 5.000 dokter dari Kementerian Agama. Misalnya teman-teman ada yang misalnya dosen dari jurusan misalnya di Muhammadiyah, tapi dia dosen jurusan agama, bisa daftar beasiswa ini. Nah, ini sebenarnya peruntukannya ke mereka yang berada di Kementerian Agama. Ada Max Scholarship, Jepang, Stunet, Fulbright, ini ke Amerika, dan ada beasiswa unggulan. Pak Andi dulu beasiswa tesis ya, LPDP. Disertasi dengan kementerian. Seperti double 2. Banyak benefitnya. Masih banyak beasiswa di sini. Jadi sebenarnya gampang untuk akses kita ke beasiswa sekarang, karena kita tinggal klik di Google misalnya beasiswa LPDP, sudah muncul informasinya semua di situ. Beasiswa Australia sudah muncul semua informasinya di situ. Again, banyak orang yang terkendala untuk maju menyelesaikan aplikasinya karena dia tidak punya sertifikat TOEFL, tidak punya sertifikat IELTS atau kemampuan bahasa Inggris yang bisa dia putus. That's why English is the key to success. Alright, next. Apa saja beasiswa di luar negeri? Ini saya ambil presentasi dari teman saya. Ada banyak beasiswa sebenarnya, beasiswa dari pemerintah seperti yang saya gambarkan tadi, PDP unggulan. Ada dari swasta, beasiswa Panasonic, khususnya teman-teman yang S1 ya kan, mau ambil ada bidik misi juga, ada beasiswa PPA dan misalnya kalau teman-teman ingin langsung dapat beasiswa dari kampusnya, cari aja misalnya di Google, beasiswa S3 University of Leeds, Inggris, biasanya atau Leeds Doctoral Scholarship, atau Newcastle Master Scholarship, banyak. Jadi intinya teman-teman pintar-pintarnya menggunakan akses internet, ya kan? Karena sangat banyak informasi yang bisa teman-teman akses. Tentu ada beberapa step yang harus dilakukan. Misalnya teman-teman ingin menguasai bidang apa, di bidang politik atau kebijakan publik dan lain sebagainya. Terus banyak bisa diakses di internet. Again, you need IELTS, you need TOEFL, GRE, CV, essay dan lain sebagainya. Nah, ini foto bukti waktu alhamdulillah saya diterima di Newcastle. Ini foto hari pertama kuliah. Nah, waktu menyelesaikan studi alhamdulillah. Nah, kebetulan waktu itu saya tidak ikut wisuda karena wisudanya bulan Desember, tapi saya selesainya di September. Terus beasiswanya hanya kasih sampai September. Sebenarnya bisa saya stay di sana sampai Desember kalau saya kerja, ikut kerja paruh waktu. Tapi karena sudah homesick, sudah rindu kampung ya, saya pulang dulu. Tapi alhamdulillah sudah lulus. Alright, that's all. Thank you very much. If you have any questions, ada pertanyaan bisa di. Terima kasih banyak presentasi dan sharing pengalaman yang luar biasa dari Adinda Ashabul Kahfi. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan 1-2, mungkin silakan ditanyakan di unmute mic-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ada yang bertanya, enggak usah malu-malu ya. Iya. Atau nanti. Siapa? Ada yang mau bicara, Dek? Siapa? Anissa.
No, Mr. Ardian Jafri, sir. Oke, silakan. Oke, sir. Oh, Jeffrey ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkadang. Terus, Bahasa Inggris kayaknya ini nih. Iya, sir. Oh ya. Semester 6, 6. sir. Oke, silakan Ardian Jafri. Ya, oke, sir. Thanks for the chance. Pertanyaannya, sir, tuh questionnya itu, saya kan apakah dengan kan orang punya Kenapa Dek? Ardian, silakan. ya, sir. Yes, Mister. Ini apakah ada batasan waktu ketika kita ingin melanjutkan studi? Batasan Umur ya? ketika kita ingin melanjutkan ke jenjang lebih di luar negeri, terus tips and triknya iya. itu. Oke. Baik, mungkin saya bisa langsung jawab ya Pak Andi. Mungkin saya bisa langsung jawab. Pertanyaannya, apakah ada batasan umur Iya, buka Kak. kalau kita ingin daftar beasiswa ya? Sebenarnya kalau kampus-kampus di luar negeri, kita ingin kuliah di luar negeri, sebenarnya tidak ada beasiswa. Tidak ada batas umur untuk kuliah di luar negeri, tidak ada. Mau umurnya sudah tua atau ini, tidak ada. Akan tetapi, kalau misalnya teman-teman ingin, khususnya di beasiswa LPDP, ada batasan umur. Misalnya teman-teman ingin daftar S2, batasan umurnya itu adalah kalau tidak salah 35 tahun atau 40 tahun. 35 untuk Iya 35 ya. Oh iya. 35. Kalau S3 batasnya 45 betul. Apakah berpengaruh dengan status juga deh? Orang yang sudah menikah tidak bisa mendaftar S2 beasiswa? Oh deh. Sangat sangat berpengaruh. Maksudnya sangat berpengaruh kalau sudah menikah itu bisa potensi lolosnya tinggi. Oh. Padahal keinginan memang iya sih tua bisa, tapi keinginan besarnya masih muda. Iya betul. Intinya semangat harus tetap on fire. Saya ingat teman saya ya, pertanyaan lucunya ketika dia interview LPDP. Waktu itu dia belum menikah. Dia ditanya, saya tersebut aja namanya, beliau Ahkam, melanjutkan S2 di University of Melbourne, Australia. Ditanya beliau, kamu daftar S2 sudah menikah? Belum, pakai bahasa Inggris ya. Tapi saya punya rencana menikah Pak. Kalau misalnya dinyatakan lolos, saya ingin menikah dan bawa keluarga ke Australia. Oh ya, insya Allah kamu bisa lolos. Dia ditanya seperti itu sama interviewnya. Ya, nggak tahu apakah bertanya atau bagaimana, tapi ya buktinya beliau lolos. Iya. Karena akses kita kalau kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri, terus kita membawa keluarga, itu benefitnya bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi untuk anak istri bisa belajar juga, dapat pengalaman yang baru seperti itu. Ya benefitnya bukan hanya untuk satu orang, bisa untuk keluarga juga seperti itu. Betul. Oke, Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Mungkin ada. Jadi jurusan apa itu? Bahasa Inggris ini deh, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Semester 6 Kak, tapi sudah. Oh, semester 6. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari adik-adik. Silakan. Ada pertanyaan mungkin dari FISIP. Bagaimana? Nur Afdaliana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Pertanyaan terakhir silakan. Saya masih menunggu juga kabar ini deh. Enggak tahu ini. Iya. Ada kemarin saya daftar postdoc, nyatanya 5 tahun setelah setelah selesai baru bisa daftar postdoc. Wah, Masya Allah. Iya, tidak bisa. Kan sebenarnya yang buat susah di postdoc itu kan LOE saja. Itu yang kadang susah kita. Yang penting ada LOE, ada link masuk di dalam, itu sudah enak.
Ya, Saya betul. coba ada kenalan saya dosen di UNM di University of New Mexico. Kebetulan kenalan kemarin dia asisten profesor di NIU, tapi dia daftar ke UNM University of New Mexico. Dia di sana dia bilang untuk tahun ini itu belum buka semua, dia lock semua katanya untuk saya Oh, sengaja iya karena COVID ya. betul. Saya coba hubungi juga di di Australian National University Kampus di sana. NU. Sama juga kasusnya, dia bilang nanti itu biasa kan diperkirakan nanti normal itu mungkin tahun-tahun depan baru normal. Nah, betul-betul. Mantap itu kalau bisa di NU. Ada di situ orang Indonesia saya punya di sana. Profesor. Yang calon supervisor. Dia sudah mantap. beliau sudah tanda tangan tuh kemarin persetujuan, tapi menunggu hasil. Tapi dia jurusan dia masuk ke karena mungkin kebetulan saya punya kajian masuk ke sosiolinguistik. Nah, dia kajian memang ke sana juga, tapi S1, S2, S3 dia dari Al-Azhar. Al-Azhar Kairo. Al-Azhar Kairo, S1, S2, S3. Dan S2-nya yang kedua dari Leiden, Belanda. Dia orang Indonesia. Biasa. Di Facebook dia bahasa Indonesia, saya email bahasa Indonesia tidak mau dah. Harus bahasa Inggris. Padahal komentarnya manda-manda itu di dia saya bilang. Kalau ngomong. Iya. Luar biasa. Oke, mungkin berapa lama biasa post? Biasa sampai maksimal 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan biasa. Ya bermacam-macam sih durasi. Iya, ada kalau saya lihat yang dari ini program SAME, ada yang SAME juga, ada di antara 4-6 bulan lah. Sama aja dengan dengan sandwich. Program sandwich juga kurang lebih. Hanya saja kemarin saya sandwich sebenarnya 6 bulan, hanya saja saya coba saving. Oh ya, betul. Saya sama teman bilang, jangan dulu berangkat karena kan tetap berjalan itu. Karena kapan kita sampai di sana kan tiap hari harus pengeluaran juga. cerdas juga. Nanti ada surat dari funding, dia bilang, kenapa belum berangkat ini? Ini sudah jalan programnya, baru kita berangkat cepat. Saya berdua dulu teman itu terakhir pikir-pikir begitu tuh, karena biaya hidup kan di Amerika juga luar biasa mahal. Biaya hidup yang tinggi. Oke, mungkin kalau tidak ada, nanti saya kasih link kamar kita berdua, saya ajari itu yang Elsa Firdi ya. Iya. Nanti saya kasih link di WA-nya, baru nanti kita berdua saya ajari untuk bukaan. Sharing. Oke, makasih banyak atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muhammad Iskandar Rapang, mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Adinda Ashabul Kahfi Susanto SSMA untuk berbagi sharing, terlebih memotivasi adik-adik, karena sebenarnya kalau menurut yang saya baca hal yang utama sebelum kita belajar adalah memberikan motivasi, karena sebenarnya kalau belajar itu kan sebentar sekali, tapi ini membangkitkan on fire motivasinya ini luar biasa. Artinya itu yang pertama, karena biar bagaimana kita memberikan treatment, bagaimana memberikan media atau apa, namun kemudian kalau memang motivasinya ini tidak dibakar, semangatnya kurang itu pasti akan berdampak juga kepada prestasi belajarnya di akhir. Sehingga di awal-awal kadang dari misalkan 6 kali pertemuan, kadang saya pakai untuk motivasi saya 3 kali pertemuan. Jadi kadang teman-teman bilang, kadang teman-teman katakan biasa, apa objektif pengajarannya? Kenapa bukan konten pengajaran diajarkan? Saya bilang itu konten pengajaran saya bisa rapalkan itu hanya 2-3 kali saja untuk 6 kali pertemuan. Tapi ini yang pokoknya ini adalah bagaimana membangkitkan motivasinya. Kalau dia sudah sadar dan dia cinta dengan target yang kita saya yakin itu sebentar. Sama Insyaallah bisa. Iya, betul. Jadi artinya saya coba kaji-kaji dan ya itulah mungkin unik dan saya. Iya, betul. Sepakat saya itu. Jadi kadang kalau saya rapol saya 3 kali ini hanya istilahnya memberikan tausiah saja.
tiga kali baru kontennya. kontennya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Adinda Ya, atas terima waktunya, kasih. juga kepada Terima kasih banyak atas adik-adik juga ini. partisipasinya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya beribadah terlebih di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Demikian nasrul minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.